Haleluya. Jumpa lagi dengan saya, dan saat ini kita ada di Inspirasi 3 Menit. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita alami, patutlah kita mengucap syukur kepada Dia yang mempunyai kehidupan. Malam hari ini mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal yang pertama. Ayat yang pertama saya akan baca buat saudara. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ayat yang kedua, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah pasal yang terakhir, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saya akan baca. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Puji Tuhan. Kalau saya dan saudara melihat kitab Pengkhotbah pasal yang pertama dan pasal yang terakhir, pasal pertama dibuka dengan segala sesuatu adalah sia-sia. Pasal terakhir menjelaskan segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu yang di bawah kolong langit ini, pengkhotbah katakan, adalah sia-sia adanya. Sebabnya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menjadi pertanyaan, apakah segala sesuatu yang kita kerjakan sia-sia? Apakah doa yang kita kerjakan sia-sia? Apakah baca firman Tuhan yang kita kerjakan sia-sia? Kalau saya dan saudara melihat dari ayat ini, kata segala menunjukkan tidak ada hal yang menghalangi. Karena kata segala mencakup keseluruhan di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Dijelaskan secara detail dalam kitab Pengkhotbah, segala aktivitas manusia di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Tuhan yang hebat, kita memiliki Allah yang luar biasa. Mari kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan baca saudara pada ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jika saya dan saudara melihat dari kitab Pengkhotbah bahwa pengkhotbah menerangkan di bawah kolong langit ini segala sesuatunya sia-sia, kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 menjelaskan ada 3 hal di bawah kolong langit ini yang tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Supaya jerih payah kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan hari-hari ini tidak menjadi sia-sia. Yang pertama dia katakan seperti ini dalam ayat yang ke-58. Berdirilah teguh. Yang kedua, jangan goyah. Dan yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 3 hal supaya kata segala sesuatu sia-sia itu tidak menjadi milik bagian kita. Firman Allah katakan, pertama, berdirilah teguh. Kedua, jangan goyah. Dan yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Maka firman Allah menjelaskan bahwa jerih payahmu tidaklah sia-sia. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau doakan, apa yang kau sementara sampaikan kepada Tuhan, apa yang engkau sementara usahakan hari-hari ini tidak menjadi sia-sia ketika Anda berdiri teguh, tidak goyah, dan giat dalam persekutuan dengan Tuhan. Posisikan hidupmu 3 hal ini supaya gelombang kesia-siaan tidak melanda hidupmu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin.